koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan bukan pada jenis zat terlarutnya. Di sini sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Lalu yang kedua, kelainan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik kuku. Lalu yang keempat yaitu tekanan osmosis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu sifat koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap. Untuk kenaikan titik didih, penurunan titik kuku dan tekanan osmosis kita pelajari minggu depan ya anak-anak. Yang pertama sifat koligatif larutan. Ada yang tahu penurunan tekanan uap itu apa? Kecenderungan suatu cairan untuk dapat menguap. Itu tekanan uap. Beda tekanan uap dengan penurunan tekanan uap itu berbeda ya. Kalau tekanan uap disimbolkan dengan P, yang artinya kecenderungan suatu cairan untuk dapat menguap. Kalau penurunan tekanan uap dilambangkan dengan delta P, yaitu berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap larut murni. Penurunan tekanan uap dilambangkan dengan delta P. Misalnya ada satu cairan murni dengan larutan. Larutan itu yang paling pertama itu larutan itu cairan ada campurannya dengan zat lain ya. Berarti di sini ada cairan murni bercampur dengan jenis zat lain. Nah, menurut kalian yang lebih cepat menguap antara cairan murni dengan larutan, mana juga yang lebih cepat untuk menguap? Cairan murni kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Kalau untuk penurunan tekanan uap, kenapa cairan murni lebih cepat menguap daripada larutan? Karena cairan murni di sini tidak ada zat lain yang mempengaruhi cairan tersebut. Jadi kan ini menguap tidak menguap. Nah, kalau larutan ini menguap lebih lama dibandingkan cairan murni karena terhalang oleh zat lain yang ada di dalam larutan. Paham sampai sini? Jadi tekanan cairan murni dilambangkan dengan dilambangkan dengan P0. Larutan dilambangkan dengan P. Tekanan P0 lebih besar daripada tekanan larutan. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan delta P sama dengan P0 dikurangi P. Kita mendapatkan rumus pertama yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P itu apa tadi? Penurunan tekanan uap. Berarti kita mendapatkan rumus untuk penurunan tekanan uap yaitu delta P P0 dikurang P. Sampai sini bisa dipahami? Nah, dari rumus di bawah ini, dari rumus di depan, kita ada rumus selain itu, yaitu hubungan antara tekanan uap dengan fraksi mol. Hubungan antara tekanan uap dengan fraksi mol dirumuskan dengan delta P sama dengan X dikali P0. Ini untuk rumus kedua. Seperti yang terlihat di PPT, XT adalah apa anak-anak? Fraksi mol terlarut. P0 tekanan uap jenuh larut murni ya.
membacakan satu soal ke depan? Ya. Siapa yang ingin membacakan? Ya, Mbak Mutia. Maksimal larutan area dalam air adalah 0,5. Pada uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat sebesar 17,5 mmHg. Tentukan tekanan uap jenuh larutan pada suatu suhu tertentu. Yang ditanyakan justru apa? Maksimal. Yang ditanyakan tekanan uap jenuh larutan. Nah, yang diketahui fraksimal dilambangkan dengan apa tadi? XP. XP-nya berapa? 0,2. Lalu apa lagi yang diketahui? Nah, itu dilambangkan dengan P0 berapa? 17,5 mmHg. Selanjutnya apa lagi? Suhu. Suhunya berapa? 20 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan tekanan uap jenuh larutan. Tekanan uap jenuh larutan itu dilambangkan dengan Delta P. delta P. Tekanan uap jenuh larutan dengan delta P. Delta P tadi apa? Penurunan tekanan uap. Berbeda dengan tekanan uap jenuh. Kalau tekanan uap jenuh itu dilambangkan dengan P. Berarti itu anak-anak paham? Cara terbalik ya. P. Kalau delta P karena tekanan uap dirumuskan dengan P0 dikurang P. Lalu kalau kita mencari P, rumusnya dibalik ya. P sama dengan P0 dikurangi delta P. ya, seperti ini. Nah, kita masuk ke rumusnya. Yang diketahui XT. XT sama P. Berarti kita kalau dari rumus yang sudah diketahui di depan, kita menggunakan rumus yang mana? Yang kedua. Yang pertama kita menggunakan rumus ya, delta P sama dengan XT dikali P0 ya. Berarti rumus pertama kita pakai delta P sama dengan XT dikali P0. Kita masukkan XT-nya berapa? 0,2.
Mbak Mutia sama Mbak Fajia membacakan siapa yang kalian dapatkan? Nama siapa yang kalian dapatkan? Mbak Afni. Afni Mulia, Afni. Kalau Fajia? Saya sendiri dulu. Tidak apa-apa. Untuk Mbak Afni maju soal nomor 1 ya. Terus untuk Mbak Fajia maju soal nomor 2. Bisa dikerjakan dulu soalnya. Kalau sudah selesai nanti lanjut. Yang ditanyakan ya, yang dibingungkan ya. Belum ada ya. Kalau ada yang bingung ditanyakan aja. Kalau sudah selesai langsung saja mengajarkan ke depan ya. Beri tepuk tangan bagi Asian Mas anak-anak. Nah, kita bahas bersama-sama soal nomor 1. Soal nomor 1 itu diketahui bahwa tekanan uap air murni sebesar 100 mmHg. Jika fraksi mol NaCl adalah 10%, maka besar penurunan tekanan uap adalah yang diketahui B0, B0-nya 100 mmHg. X-nya 10% dijadikan biar 3% jadi 0,1 delta P-nya. Yang ditanyakan berarti delta P ya, penurunan tekanan uapnya. Penurunan tekanan uap rumusnya kita pakai rumus yang X dikali P0. Berarti 0,1 dikali 100 mmHg. Betul ya anak-anak ini? Nomor 1. Lalu nomor 2, fraksi mol urea dalam air adalah 0,5. Tekanan uap air pada yang diketahui X-nya 0,5, P0-nya 17,5 mmHg. Yang ditanya P-nya. Berarti ini kayak contoh soal yang pertama tadi ya. Kita cari dulu delta P-nya. Delta P kita ketemu 8,75 mmHg karena X dikali P. Lalu selanjutnya kita ke rumus kedua, mencari P 8,75. Benar ya anak-anak? Sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mbak Kalita bisa disimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, saya boleh dari bulan itu